Pada malam yang pekat, di bawah langit yang dihiasi oleh bintang-bintang redup dan diselimuti kabut tebal, aku mendengar bisikan-bisikan yang tampak datang dari relung waktu yang jauh. Suara hujan yang turun dengan deras seakan menyanyikan lagu duka tentang masa lalu, ketika tanah air ini dirundung derita di bawah bayang-bayang penjajahan. Malam itu, aku, Adi, seorang sejarawan yang telah bertahun-tahun menggeluti misteri sejarah Nusantara, berkumpul di reruntuhan benteng tua yang pernah menjadi saksi bisu konflik berdarah dan pengkhianatan yang mengguncang jiwaku. Aku tidak pernah menyangka bahwa pencarianku akan membawa aku pada fakta-fakta tersembunyi yang mampu mengubah seluruh narasi sejarah. Setiap langkah di atas batu-batu berlumut, setiap celah gelap di balik dinding-dinding retak, bagaikan gerbang yang membuka tabir rahasia kelam masa kolonial. Di tanganku, tergeletak sebuah buku harian usang, tulisan tinta yang hampir pudar oleh waktu, yang rupanya merupakan saksi bisu dari peristiwa yang terjadi hampir seabad yang lalu. Di halaman-halaman buku harian tersebut, tersurat kisah seorang prajurit pribumi yang pernah dihadapkan pada pilihan yang menyayat hati, setia kepada tanah air atau mengkhianati rakyatnya demi iming-iming kekuasaan dari penjajah. Nama yang tertulis, Raden Surya, adalah sosok yang dihormati oleh banyak orang. Namun, seiring tinta yang menetes dari pena ke kertas, terkuaklah bahwa ia pernah terjerumus ke dalam perangkap pengkhianatan yang diatur dengan cermat oleh tangan-tangan licik, baik dari pihak kolonial maupun elit pribumi yang haus kekuasaan. Buku harian itu mengisahkan pertempuran sengit di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan lebat. Suasana malam yang awalnya sunyi berubah menjadi pekik derita dan tembakan merobek keheningan. Di tengah kekacauan, Raden Surya, yang awalnya dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani, tampak ragu ketika diperintah oleh atasannya, seorang pejabat kolonial yang menyamar sebagai teman. Dalam deskripsi yang penuh emosi, ia menuliskan betapa tekanan dan ancaman terhadap keluarganya membuatnya tergelincir ke jurang kegelapan, memilih jalan yang penuh pengkhianatan. Setiap kata yang kutelusuri membuat nadi jantungku semakin kencang. Fakta bahwa pengkhianatan itu terjadi di tengah pertempuran sengit, di mana nyawa tak ternilai dipertaruhkan, membuatku semakin penasaran. Aku mulai menyusun potongan-potongan cerita itu, bak sebuah teka-teki rumit. Mengapa seorang pahlawan yang pernah memimpin pasukan dengan keberanian bisa berubah menjadi sosok yang menyerahkan kebenaran kepada musuh? Dan siapa sebenarnya dalang di balik manipulasi yang memecah belah persatuan rakyat Nusantara? Malam semakin larut, angin dingin berhembus seakan mengusik kenangan-kenangan yang tertanam di dalam buku harian tersebut. Aku memutuskan untuk mencari saksi lainnya. Seorang kakek tua bernama Mbah Sastro, yang menurut cerita turun-temurun, pernah menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, Mbah Sastro membuka lembaran kenangan dengan mata yang keruh oleh usia dan kepedihan. Anak muda, ingatlah, setiap kebenaran memiliki bayangannya sendiri, katanya lirih sambil menyeruput secangkir teh hangat. Ia menceritakan bahwa Raden Surya pada awalnya adalah pahlawan yang disegani. Namun tekanan yang diberikan oleh pejabat kolonial yang memanfaatkan situasi perang untuk menanamkan benih perpecahan di antara rakyat, membuat Surya terjerumus ke dalam permainan kotor. Tak hanya itu, ada pula pengaruh dari elit lokal yang selama ini diam-diam bekerja sama dengan penjajah demi keuntungan pribadi. Mereka adalah bayang-bayang yang selalu menyelinap di balik layar, menunggu saat untuk mengadu domba agar kekuasaan tetap di tangan mereka. Lanjut Mbah Sastro dengan suara bergetar. Kisah itu semakin memunculkan pertanyaan dalam benakku. Apakah Raden Surya benar-benar rela mengkhianati rakyatnya? Ataukah ia terjebak dalam permainan politik yang jauh lebih kompleks, di mana tidak ada pemenang sejati? Aku pun mulai merunut kembali catatan-catatan yang kutemukan. Di antara tulisan-tulisan yang penuh luka, terdapat fragmen yang menyebutkan tentang sebuah pertemuan rahasia di balik hutan, di mana para pemimpin lokal dan pejabat kolonial bertemu untuk menyusun strategi penaklukan. Di tengah kegelapan malam yang menyelimuti hutan, bayang-bayang sosok-sosok misterius bergerak dengan langkah pelan namun pasti. Tiba-tiba, terdengar suara desingan pedang dan bisikan-bisikan yang merayap di antara pepohonan tinggi.
Raden Surya bersama beberapa pejabat lokal dikabarkan telah bertemu di sebuah clearing yang tersembunyi, tempat di mana mereka menyepakati sebuah konspirasi yang kelak akan menorehkan luka mendalam dalam sejarah bangsa. Di sana janji-janji pengkhianatan dan pengorbanan terucap, dan nasib jutaan jiwa seolah telah ditetapkan dalam tinta hitam yang abadi. Aku membaca dengan saksama setiap kalimat, merasakan getirnya kesedihan dan kemarahan yang tersisa dari peristiwa itu. Di setiap kata, aku hampir mendengar suara jeritan rakyat yang tertindas dan doa-doa yang tak terucap di malam-malam yang penuh duka. Namun, semakin dalam aku menyelidiki, semakin terasa ada lapisan rahasia lain yang belum terungkap. Ada sebuah fragmen tulisan yang seolah tidak sesuai dengan alur cerita pengkhianatan itu, seakan-akan terdapat pihak ketiga yang memanipulasi kedua belah pihak. Keesokan harinya, aku kembali ke lokasi reruntuhan benteng, tempat di mana perang dan pengkhianatan pernah menyatu dalam deru tembakan dan teriakan. Di balik reruntuhan itu, tersembunyi sebuah kotak kecil yang lapuk. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak tersebut dan menemukan peta usang serta dokumen rahasia yang menyebutkan nama-nama pejabat kolonial dan pemimpin lokal yang terlibat. Di antara nama-nama itu terselip sebuah nama yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Letnan Willem van den Berg. Namanya seolah mencuat sebagai kunci dari teka-teki yang selama ini mengaburkan kebenaran. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa Letnan Willem bukan sekadar pejabat biasa, ia adalah agen rahasia yang bekerja untuk kepentingan asing, yang dengan lihainya mengadu domba antara pasukan pribumi dan kolonial demi keuntungan politiknya sendiri. Rupanya pengkhianatan yang menimpa Raden Surya bukan semata-mata kesalahan pahlawan yang terpaksa memilih jalan gelap, melainkan bagian dari rencana besar seorang manipulasi yang jauh lebih rumit. Willem dengan cerdik menyulap situasi agar kedua belah pihak saling mencurigai, sehingga perpecahan di antara mereka semakin lebar. Bayangan kolonial yang selama ini aku telusuri ternyata bukan hanya bayang-bayang masa lalu, melainkan juga cermin dari kekejaman sistem yang tak kenal ampun. Aku pun tersadar bahwa sejarah seringkali disusun atas dasar kepentingan dan intrik. Pengkhianatan itu, yang pada awalnya tampak sebagai noda hitam dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan, sebenarnya adalah hasil rekayasa dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan. Di bawah sinar matahari pagi yang mulai mengusir kabut malam, aku duduk termenung di tepi reruntuhan benteng sambil menatap dokumen-dokumen itu. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan sisa-sisa debu pertempuran, seakan mengingatkan bahwa kebenaran tidak akan pernah sepenuhnya hilang meski waktu terus bergulir. Aku merasa seperti berdiri di ambang jurang antara keadilan dan kejahatan, antara keberanian dan pengkhianatan. Namun, justru di saat aku merasa telah mengurai semua benang kusut sejarah, sebuah pesan terakhir dalam buku harian Raden Surya membuatku terhenti. Dengan tinta yang hampir pudar, ia menuliskan, "Dalam kegelapan yang paling pekat, kebenaran akan selalu terpantul. Biarkan dunia tahu bahwa terkadang pengkhianatan bukanlah pilihan, melainkan jerat yang tak terhindarkan bagi jiwa-jiwa yang terperangkap dalam permainan kekuasaan." Aku menyadari bahwa twist yang paling mengejutkan belum terungkap. Selama ini, aku menyalahkan sosok pengkhianat atas kehancuran yang menimpa rakyat. Namun, dokumen-dokumen dan pesan rahasia itu mengungkapkan bahwa Raden Surya sendiri adalah korban dari sebuah sistem yang telah mengorbankan martabat dan keberanian banyak pahlawan. Pengkhianatan yang tercatat bukanlah semata-mata kesalahan moral, melainkan jerat manipulasi yang diatur oleh kekuatan asing. Kekuatan yang menggunakan Letnan Willem sebagai pion dalam permainan politik global. Ketika aku menutup buku harian itu, hujan kembali turun, seolah-olah langit pun turut meratapi tragedi yang telah lama tersembunyi. Bayang-bayang masa lalu yang selama ini kuraba sebagai luka mendalam ternyata merupakan cermin dari sebuah sistem yang dengan licik membelah-belah persatuan. Di penghujung pencarian ini, aku pun tersadar, kebenaran tidak pernah hitam putih.
Ada abu-abu yang melingkupi setiap peristiwa, setiap keputusan yang dibuat dalam situasi ekstrim. Raden Surya, yang dianggap sebagai pengkhianat, sebenarnya adalah seorang korban dari kezaliman yang lebih besar. Ia terperangkap dalam pusaran kekuasaan yang memanfaatkan kelemahan manusiawi, ketakutan, keinginan untuk bertahan, dan cinta pada keluarga. Twist yang mengejutkan itu mengguncang seluruh pandanganku tentang sejarah. Siapa sangka, sosok Letnan Willem van den Berg yang selama ini tersembunyi di balik tirai gelap kekuasaan asing adalah dalang di balik semua intrik dan pengkhianatan? Dengan kecerdasan dan kejamnya strategi, ia telah memainkan kedua belah pihak, memastikan bahwa rakyat Nusantara tidak pernah memiliki kesempatan bersatu melawan penjajahan. Semua pertempuran dan penderitaan, semua air mata yang tumpah, hanyalah hasil dari manipulasi seorang asing yang tahu betul cara memanfaatkan perpecahan untuk kepentingannya sendiri. Saat aku menulis catatan ini, aku masih merasakan getaran kebenaran yang baru saja terkuak. Sejarah kita, penuh dengan luka dan pengorbanan, ternyata jauh lebih kompleks daripada yang diceritakan dalam buku-buku pelajaran. Setiap bayangan, setiap bisikan, menyimpan cerita tentang keberanian, penderitaan, dan pengkhianatan yang tak terduga. Kebenaran itu, meskipun pahit, patut untuk diungkap, agar generasi mendatang dapat belajar dari masa lalu, bahwa dalam kegelapan selalu ada secercah cahaya yang menuntun pada keadilan. Dan disinilah aku, berdiri di antara reruntuhan sejarah, menyadari bahwa setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari perjalanan panjang untuk mengembalikan nama baik para pahlawan yang telah tertimpa noda pengkhianatan. Aku tidak lagi melihat Raden Surya Sebagai sosok yang hina, melainkan sebagai simbol perjuangan yang terjebak dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Sebuah twist yang mengajarkan bahwa dalam setiap pertempuran, terkadang musuh terbesar bukanlah dari luar, melainkan bayang-bayang yang kita ciptakan sendiri. Dengan air mata yang mengalir dan hati yang bergetar, aku menutup lembaran terakhir dari buku harian itu. Pesan Raden Surya terus terngiang di benakku, mengingatkan bahwa kebenaran harus selalu diperjuangkan, meski harus menghadapi bayang-bayang kolonial yang masih membayangi negeri ini. Sejarah dengan segala kejam dan rumitnya, akhirnya memberitahuku bahwa pengkhianatan adalah hasil dari sistem yang lebih besar, dan bahwa pengampunan serta pemahaman akan kompleksitas itu adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih adil. Malam itu ketika hujan pun reda dan kabut mulai terangkat, aku melangkah pergi dengan tekad baru. Aku berjanji pada diri sendiri untuk terus menggali, mengungkap, dan menceritakan kisah-kisah yang terlupakan, agar setiap jiwa yang tersakiti dalam sejarah bisa menemukan keadilan dan pengampunan. Bayang-bayang kolonial itu, meskipun masih menghantui, kini telah membuka mataku akan kebenaran yang tersembunyi di balik tirai kekuasaan dan pengkhianatan. Dan disinilah, di antara reruntuhan masa lalu, aku menemukan arti sesungguhnya dari keberanian. Berdiri teguh meski harus menghadapi bayang-bayang yang kelam sekalipun.